Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak dosen web programming, yang kami banggakan, semoga sehat, sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu portal berita berbasis web. Namun sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan dahulu kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas 17 6B24. Yang pertama ada Yusuf Ansari. Pak Yusuf. Ya. Yang kedua ada Fajri Septi. Hai Fajri. Yang ketiga ada Eka Galuh. Galuh. Ya Bang, ada. Nah, yang keempat saya sendiri, TB Didiaswadi. Di sini kami tadi ingin mempresentasikan yaitu portal berita berbasis web. Next slide-nya. Nah, sistem berbasis web ini sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan bergiat sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pengumpulan berita yang akan dibangun adalah berbasis web, yang berarti memanfaatkan aplikasi web. Aplikasi web ini untuk mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web dan untuk memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai situs, baik nasional maupun dunia. Selanjutnya, website atau situs yang kita ketahui adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman hyperlink. Nah, ini adalah narasi terkait dengan website atau situs. Selanjutnya, nah, kita berbicara terkait dengan pengertian berita. Pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga berarti laporan ya. Selain itu, berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Dan menurut Summa Diria yang dikutip kembali oleh Niluh Rati pada tahun 2013, pengertian berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet yang kita nanti akan presentasikan. Oke, baik. Selanjutnya beberapa syarat berita. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta, artinya keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang kedua, aktual, terkini, artinya jarak waktu peristiwa berita berdekatan dengan waktu penyiaran berita. Yang ketiga, menarik. Keempat, seimbang. Kelima, lengkap. Dan keenam, sistematis. Pengertian prototyping. Menurut Raymond McLeod 2008, prototype didefinisikan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Dasar dari pemikiran ini adalah membuat prototype secepat mungkin, bahkan dalam waktu semalam, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototipe tersebut diperbaiki kembali dengan sangat cepat.
Desain sistem dengan use case diagram. Desain sistem merupakan perencanaan dan pembuatan gambaran yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna tentang sistem yang baru. Dalam perancangan ini, penulis menggunakan UML. Di dalam pemodelan sistem, beberapa faktor yang terlibat dalam sistem yang diusulkan adalah 1. Admin, aktor yang bertugas mengelola website. Yang kedua, pengunjung yang mengakses informasi dari website. Selanjutnya di halaman admin page. Untuk di admin page ini kita jadi di website ini memiliki admin dan juga admin ini yang mengelola semua websitenya. Di sini diperlukan untuk login username dan password yang telah dibuat oleh kami. Selanjutnya adalah ketika setelah login akan muncul tampilan overview, tampilan awal home dari admin. Di situ akan terlihat ada artikel-artikel yang sudah diposting. Jadi jumlah artikel yang sudah diposting ada 5 sesuai dengan tampilan awal yang sudah dijelaskan oleh Fajri. Ada 5 artikel dan ada 1 feedback yang telah diinput oleh orang yang melihat website kita. Selanjutnya di sini ada list artikel. List artikel ini adalah list artikel yang sudah dibuat oleh kita. Jadi untuk artikel-artikel ini adalah yang sudah terpublish dan bisa dilihat oleh orang-orang. Dan juga di sini kita bisa, untuk di list ini kita bisa nge-preview untuk artikel yang sudah dibuat, bisa mengedit dan juga bisa menghapus artikel yang sudah dibuat. Selanjutnya itu adalah untuk menulis artikel. Untuk menulis artikel ini di sini ada untuk awal title, judul dari artikel tersebut, dan isi selanjutnya itu konten untuk artikel tersebut. Dan juga di konten ini kita bisa menyisipkan gambar juga untuk mengedit, dan mengedit juga headingnya untuk font-fontnya juga bisa untuk di konten tersebut. Selanjutnya ada di setting. Untuk di setting ini adalah tampilan settingan user adminnya. Jadi kita bisa mengubah password, untuk mengupload juga gambar untuk admin. Selanjutnya untuk di feedback. Untuk feedback ini adalah yang sudah di input oleh orang yang telah membaca artikel ini. Kesimpulan dan saran, aplikasi portal berita merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan informasi berita yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi portal berita dibuat dengan konsep web, maka terdapat SharePress sebagai penyedia aplikasi. Aplikasi portal berita memiliki fitur-fitur yang ditujukan kepada pengguna seperti fitur informasi berita yang teratur dan tersusun dengan baik dan benar. Pengembangan aplikasi portal berita dilakukan dengan beberapa fase. Fase yang dilakukan adalah studi awal dan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian.
Sejauh ini aplikasi telah dikembangkan pada fase-fase studi awal dan analisis. Saran untuk pengembangannya adalah pengembangan sistem selanjutnya dapat berupa penambahan penyaringan berita yang sama antara berita yang satu dengan berita yang lainnya. Karena mungkin saya terdapat berita yang memiliki pokok berita yang sama walaupun dari sumber berita yang berbeda. Kurangnya sistem administrasi untuk menangani perubahan data, utama pada sistem dan pengelolaan akun administrasi dan akun membaca pada sistem ini. Jadi hal utama yang akan dilakukan pada pengembangan sistem selanjutnya. Baik, mungkin itu yang presentasi dari kami. Selanjutnya kesimpulan dan saran sudah tadi ya. Sudah Bang. Ya. Lanjut ke itunya, codingan yang nggak usah. Nggak perlu ya, jadi ini hanya presentasi, nanti di codingannya pada saat offline mungkin kita bisa praktekkan terkait dengan codingannya. Mungkin itu ya, cukup ya. Dari kami kelompok 2, terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon saran dan bimbingannya dari dosen. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.